Saudara, kita berdoa bersama. Tiba waktunya ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk agar firman-Mu yang telah dibacakan ini boleh masuk meresap dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong, menopang, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Boleh sama-sama tunduk dan taat pada Tuhan atas firman Tuhan. Khususnya di masa-masa kami sedang memperingati hari Natal. Di tahun 2021 yang penuh dengan dinamikanya, secara khusus kami juga sedang dalam pergumulan. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang hari ini berbagai macam hal yang kami sedang hadapi, pengalaman-pengalaman hidup. Ada yang pahit dan manis, ada yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Ada juga satu kegembiraan, tapi ada juga suatu tangisan. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan jawaban pada setiap kami. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan. Hamba-Mu siap dan menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Boleh Tuhan ajar dan didik kami di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, hamba-Mu berdoa bersama-sama. Amin. Shalom. Senang bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam Advent minggu ketiga, keempat, dan kita akan masuk pada Natal tanggal 25 nanti. Saudara sekalian, hari ini hati saya sungguh kagum ketika anak-anak menyanyikan satu pujian dipersembahkan. Hampir 2 tahun kami tidak bisa melakukan pelayanan-pelayanan seperti ini. Biasanya lewat online, lewat Zoom. Hari ini secara fisik kita bisa menyaksikan nyanyian pujian. Saya yakin ini merupakan bagian kemurahan Tuhan bagi kita semua. Dan saudara, saya harapkan dalam satu waktu dimasukkan akhir tahun ini tetap kita terus berharap berdoa pada Tuhan untuk memasuki tahun yang akan datang, tahun baru. Biarlah ada satu berkat-berkat yang di luar dugaan kita yang sedang Tuhan kerjakan boleh kita terima bersama. Saudara, tema kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pembacaan yang kita saksikan adalah di dalam Lukas pasal yang 1 ke 1 ayat 30 sampai ke 38. Di ayat 37 ini adalah satu ayat yang sangat terkenal sekali, dikatakan di sana, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Saudara, walaupun kita harus akui, saudara, bahwa dalam hidup ini kita merasakan banyak hal sepertinya Allah itu tidak melakukan, saudara. Sepertinya seolah-olah Tuhan tidak mampu menguasai kehidupan di dunia ini, saudara. Saudara, memang betul saudara bahwa Allah ada hal-hal tertentu tidak bisa melakukan. Khususnya hal-hal yang boleh dikatakan nonsens. Perkara-perkara yang nonsens. Misalnya saudara-saudara, kalau Allah itu ditanya dan diminta untuk membuat segitiga yang berbentuk bulat, saudara. Itu nonsens, saudara. Tidak mungkin. Saudara, apa juga dalam kehidupan, misalnya baru saja ada pasangan pemuda-pemudi yang menikah, dan seorang pemuda yang sudah menikah itu tidak mungkin disebut dengan bujanglang lagi. Bujangan itu artinya belum menikah. Kalau sudah menikah itu bukan bujangan, saudara. Hal-hal yang nonsens seperti ini, saudara, Tuhan tidak bisa lakukan. Artinya saudara-saudara, memang Allah itu harus kita akui saudara bahwa di dalam kehidupan realita ini kita harus mempunyai satu cara pandang yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar logik atau logika saudara, tetapi kita harus melihat daripada hakikat hakiki daripada Allah itu sendiri saudara. Saudara, Allah kita Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi perlu kita akui juga saudara-saudara, di dalam realita kehidupan kita sehari-hari, kadangkala kita menemukan, kadangkala kita menyaksikan, kok rasanya Tuhan itu tidak mampu. Tuhan itu tidak berkuasa. Ketika seseorang bergumul, ketika seseorang meminta pertolongan, ketika seseorang sedang berjuang dengan sakit penyakitnya,
Seakan-akan Tuhan membiarkan, bahkan Tuhan tidak bertindak apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, untuk percaya kalimat ini, saudara, itu sulit sekali, saudara. Karena bagi kita lebih mudah, lebih gampang kita percaya ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, mari saudara, ini kita saksikan terbukti dari apa yang kita saksikan dalam peristiwa di sekitar Natal itu, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di sini ada dua hal yang kita bisa saksikan yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, saudara. Malaikat itu mengatakan kepada Maria yang kelihatannya begitu mustahil bagi orang, bahkan bagi secara umum, saudara. Tetapi ini terjadi pada diri Maria maupun Elizabeth. Saudara memperhatikan sendiri, saudara, kedua peristiwa itu terjadi, saudara. Pertama kita bisa melihat, saudara, bagaimana peristiwa kepada Elizabeth. Elizabeth boleh jelas sekali suatu perkara yang boleh dikatakan mustahil, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Dikatakan di dalam Alkitab ini, saudara, Elizabeth itu disebutkan mandul, saudara. Kita tidak tahu apakah betul-betul dia mandul, saudara, karena dunia kedokteran hari itu belum ada, saudara. Tetapi menurut tradisi, menurut pandangan secara umum, saudara-saudara, menurut pandangan dan kebijaksanaan orang pada hari itu, saudara, orang yang tersebut tidak punya anak sampai hari tuanya itu dikatakan mandul. Saudara, karena nggak punya anak, maka disebut dengan mandul. Kesimpulannya mudah sekali, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan kehidupan Elizabeth dan Zakaria, ini adalah seorang yang boleh dikatakan seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang yang bekerja di bait suci, orang yang melayani selalu di dalam persembahan-persembahan, saudara. Dan saudara tahu, di dalam tradisi, di dalam kehidupan masyarakat, apalagi dalam kehidupan keagamaan, orang yang tidak mempunyai anak itu, saudara-saudara, itu rasanya nggak enak. Karena saudara, apalagi dia seorang imam yang harus berdoa, termasuk mendoakan orang-orang yang ingin mendapatkan anak, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan, saudara, orang yang demikian disebut bernoda. Orang yang disebut aib. Saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana kehidupan zaman itu, saudara-saudara. Padahal kalau kita melihat Alkitab, kesaksian Alkitab, punya anak atau tidak punya anak itu anugerah Tuhan adanya. Saudara sekalian, bagi Zakaria, saudara, tentu apalagi Elizabeth merindukan mempunyai anak, saudara. Jadi mereka masih berdoa, saudara. Mereka masih berdoa, berharap mempunyai anak, saudara. Walaupun secara jujur, secara nyata, kemungkinan doa ini ada doa rutinitas saja. Karena dia seorang imam yang berdiri di mezbah, yang selalu berdoa, membawa doa-doa jemaat-jemaatnya, umatnya. Wah, pasti dia berdoa juga, saudara. Secara tradisi, secara rutinitas, secara natural, doa ini tetap dipanjatkan. Tetapi, saudara-saudara, ada satu tanda yang harus kita akui. Orang yang berdoa secara rutinitas, hatinya semakin hari semakin hambar kalau tidak mendapatkan jawaban-jawaban. Saya yakin, saudara-saudara, Zakaria mengalami hal yang seperti ini, saudara. Sehingga pada hari tuanya, di hari yang lanjut usianya, saudara, pada waktu malaikat itu datang, dia terkejut. Dan malaikat itu berkata, istrimu Elizabeth akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini yang dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Elizabeth hari itu, saudara-saudara, mengalami suatu berkat yang besar. Karena apa, saudara? Dia terlepas dari aib. Dia terlepas dari omongan orang yang bernoda. Tuhan katakan buka, terbuka. Tuhan katakan beri, dia menerimanya. Tuhan katakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, Elizabeth ketika mendapatkan jawaban itu, dia gembira sekali.
Saya yakin saudara-saudara inilah yang terjadi pada kehidupan kita hari ini, saudara. Ketika jawaban doa kita dikabulkan, saudara, seperti Elisabeth, tidak ada yang mustahil. Dia gembira karena Allah membuka sesuatu yang sudah tertutup. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang kelihatannya sudah lewat kesempatan itu. Tetapi mari kita melihat Maria, saudara. Bagi Maria, saudara-saudara, juga hal yang tidak mungkin, saudara. Saudara, ketika malaikat itu datang dan berkata, kamu akan mengandung dan akan memberikan seorang anak yang beri nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, Maria berkata, aku belum bersuami. Saudara melihat, saudara-saudara, kelihatannya Tuhan itu humor ya. Kepada Elisabeth yang sampai di hari tua menanti-nantikan anak, nggak dapat-dapat, dan Tuhan kasih. Kepada Maria yang belum menikah, yang disebut gadis, masih perawan, belum waktunya, belum menikah. Tapi Tuhan, malaikat itu berkata, Maria, engkau akan mengandung. Bagi Maria mana mungkin, dan ini adalah impossible. Ini mana mungkin dikatakan di sana. Ini disebutkan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Maria pada hari itu inilah yang sesungguhnya yang tidak ada mustahil, saudara. Kita melihat dia sangat muda dan belum waktunya. Tetapi kalau Tuhan katakan sudah datang, sudah waktunya, sudah terbuka. Yang gak mungkin menjadi mungkin, saudara. Saudara sekalian, kita melihat dua contoh. Yang satu sudah terlalu tua, sudah terlalu terlambat, sudah tertutup, tapi Tuhan bisa buka. Dan yang satu masih muda, yang disebutkan belum waktunya, tapi Tuhan buka dan dibukakan di sana. Saudara, boleh dikatakan suatu bicara tentang timing. Mungkin kita sedang berpikir, tuh Tuhan enggak mungkin lah ini timingnya sudah lewat, tidak ada kesempatan. Tetapi kalau Tuhan katakan sekarang timingnya, sekarang waktunya, tidak ada yang dikatakan kata terlambat. Mungkin ada seorang yang berkata, kami belum waktu ke sana, kami sudah waktunya masih di sini, tapi Tuhan katakan sekarang waktunya. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil. Saya merenungkan ketika ada Yohanes Pembaptis, dilahirkan dari kisah seperti ini, saudara. Melewati sesuatu yang tidak normal, yang tidak natural, yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Demikian juga kelahiran Yesus Kristus melalui peristiwa yang tidak normal, peristiwa yang luar biasa, saudara. Ini yang disebutkan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, termasuk Maria. Kalau Tuhan katakan engkau akan melahirkan seorang anak yang kudus, anak yang suci. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil. Luar biasa, saudara. Jikalau kita merenungkan bagian ini, saudara-saudara, seringkali bukankah kita seringkali berpikir, oh ini sudah sulit dan susah, suatu pikulan yang berat, yang rasanya tidak ada lagi kesempatan, tidak ada harapan lagi, sudah putus asa. Tapi kalau Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus mau belajar menerima dengan penuh iman, saudara. Saudara, mungkin kita saat ini sedang bergumul, saudara. Saudara dan saya sedang bergumul, rasanya tidak ada harapan lagi, saudara. Kelihatan di dalam dunia kita semakin gelap, saudara-saudara. Mungkin saudara yang bekerja mencari nafkah, mencari uang, saudara-saudara, rasanya keekonomian kita semakin lemah hari ini, semakin tidak kuat, apalagi berdampak daripada pandemik COVID-19 yang tidak berhenti-berhenti, saudara. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin ada yang diantara kita berkata, sudah kesempatannya lewat, ini sudah tua, aku sudah laula, gak bisa lagi. Tapi bagi Allah, mari kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara-saudara, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kita percayakan hidup kita pada kesetiaan Tuhan. Saudara, saya merenungkan bagian ini, saudara. Kadangkala Tuhan yang tidak ada mustahil bagi Tuhan ini, ada sesuatu yang menyakitkan jika seseorang itu berdoa dan tidak mendapatkan jawaban.
Doanya tidak pernah dikabulkan, dalam arti saudara-saudara dia di dalam pergumulan yang berat, saudara. Ingatlah saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah lagi, saudara. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi adalah masalah yang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Untuk menguji iman saudara dan saya. Saudara, mari kita melihat bagian-bagian berikutnya. Saudara, bagian berikutnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria dan Elizabeth mengalami. Tetapi efeknya ini berbeda sekali, saudara. Dampak efeknya itu berbeda. Bagi Elizabeth ketika Tuhan katakan buka, hamil, tidak ada yang mustahil. Elizabeth bisa mengatakan, angkat, aibku sudah diangkat, nodaku sudah dilepaskan, aku sudah dibebaskan dari penderitaan, aku sudah dibebaskan dari kesulitan. Tuhan sudah angkat semua pergumulanku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini adalah kesaksian. Dan saya yakin banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, menyatakan kesaksian seperti itu. Ketika dia berhasil, ketika dia ditolong oleh Tuhan, dia bisa dengan katakan, Tuhan memberikan pertolongan kepadaku. Ini efeknya adalah sukacita, luar biasa. Aibnya telah diangkat. Ini bagi Elizabeth. Tetapi bagi Maria berbeda sekali. Coba kita renungkan baik-baik, saudara. Ketika Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara. Saudara, kalau Elizabeth itu diangkat aibnya, tetapi bagaimana masyarakat menilai Maria ketika dia harus mengandung seorang bayi belum bersuami hari itu? Saudara, ini aib. Terbalik kalau Elizabeth dilepaskan daripada aib, justru waktu-waktu Maria menerima itu, saudara, ini bagi dia adalah salib, penderitaan, air mata. Mungkin banyak masyarakat Yahudi yang memperbincangkan Maria. Kita melihat di dalam perkembangan Yesus, dalam silsilah kisah Yesus, banyak sekali orang-orang Yahudi kalau mengejek Yesus, kami bukan anak haram, dikatakan. Saudara bisa melihat, saudara, efek daripada tidak ada yang mustahil bagi Allah itu terjadi pada Elizabeth, berbeda dengan Maria efeknya. Saudara, mari kita melihat, saudara, apa respon Maria? Maria mengatakan satu kalimat yang sangat menentukan hati kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, coba renungkan baik-baik kalimat ini. Ketika Maria menghadapi tidak ada yang mustahil bagi dia, malaikat di surga bersorak-sorai, Allah di surga ditinggikan. Tetapi dia di bumi, saudara-saudara, menanggung satu aib hari itu. Bagi Allah, Maria diberikan satu kehormatan, kemuliaan, karena kandungannya dititipi dalam satu perkara yang sangat istimewa, di mana bayi keselamatan, bayi Yesus, Sang Juru Selamat, boleh ada di dalam dunia ini. Tetapi di sisi yang lain kita harus lihat, ini salib bagi Maria. Ini satu beban, ini satu noda, ini satu aib. Waktu Maria ngomong, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Ini belum konsultasi sama Yusuf. Kalimat ini diucapkan belum ngomong-ngomong dengan Yusuf. Dia belum berdiskusi. Tetapi ini adalah respon pribadi, secara pribadi Maria merenungkan, saudara-saudara. Seandainya Yusuf akhirnya tidak bisa menerima Maria, apa yang terjadi, saudara? Maria hari itu mau tidak mau menanggung satu aib, noda, termasuk terhadap Yusuf yang tidak bisa menerima. Tapi cerita kisah Natal ini indah sekali, saudara. Indah sekali, saudara-saudara, bagaimana rencana Allah, karya Allah yang bekerja dalam diri Maria, bekerja dalam diri Yusuf, sehingga mereka disaksikan oleh Lukas, disaksikan oleh Matius. Kalau saudara memperhatikan dalam Injil Sinoptik, di dalam Injil Kristus Yesus, saudara-saudara, ini berbicara bagaimana karya Allah yang terjadi di dalam dunia melalui hamba Tuhan, melalui hamba-hambanya yang Tuhan pakai, sesuatu yang indah adanya, saudara.
Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini efeknya berbeda, saudara. Dua efek ini hendaklah menjadi persiapan kita, saudara. Persiapan saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin saudara-saudara ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, diberikan satu tugas yang berat, diberikan tugas yang tidak mudah, diberikan sesuatu beban, salib saudara. Apakah kita juga percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah? Karena Allah itu ada Allah yang berkarya, Allah yang memelihara, Allah yang terus bekerja di dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara sekalian, cerita ini ada selingannya, saudara. Saya melihat Zakaria itu sudah diberi mujizat. Di hari Tuhan dia menerima mujizat yang ajaib, saudara-saudara. Seperti kisah Abraham dan Sarah, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, di mana istrinya hamil, saudara. Malaikat itu bahkan berkata, doamu sudah dijawab, dikatakan. Saudara-saudara, yang heran saudara, Zakaria ini imam loh, ini adalah seorang pendeta. Zakaria kalau kita melihat cerita ini selanjutnya, bagaimana aku percaya dengan pasti. Bagaimana aku harus percaya, karena aku dan istriku Elizabeth sudah tua. Saudara, kita bisa melihat sudah suatu drama di dalam doa Zakaria. Ketika doa itu sungguh Tuhan jawab, dia malah berkata, mana mungkin kami sudah tua. Saudara, jadi kita bisa simpulkan mungkin Zakaria secara teologi, secara doktrin, dia tiap hari tahu Alkitab, dia tahu tentang hukum Allah, dia tahu wahyu Allah, dia tahu ajaran firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara kita bisa melihat satu realita. Ketika dia melihat itu saudara kaget dan berkata, mana mungkin. Saudara bisa berlihat saudara-saudara. Orang yang berteologi tinggi belum mesti dia sejalan dengan apa yang dia alami. Orang yang tahu Alkitab belum mesti dia mengenal Allah secara pribadi. Oh saudara-saudara, sangat menarik sekali saudara-saudara. Bagi Zakaria pada waktu itu dia berdoa saudara. Tetapi ketika dia melihat dan dia menyaksikan jawaban doa itu, dia kaget. Mana mungkin. Dan malaikat Gabriel yang merupakan utusan Allah berkata, masakan kamu tidak percaya? Masakan kamu tidak percaya? Maka saat itu dikatakan kamu tidak akan bicara lagi. Bisu. Ini merupakan hukuman, tapi merupakan sekaligus merupakan berkat bagi Zakaria. Zakaria diminta untuk berdiam, saudara-saudara. Di dalam saat itu dikatakan ada dia bisu. Bisu bukan seperti zaman sekarang. Orang bisu masih bisa buka HP, buka WA, masih bisa marah, bisa jawab ini, jawab itu. Pada saat itu bisu artinya diam. Dia berdiam diri. Seperti Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara-saudaraku, saudara, Allah menyatakan agar Zakaria sudah jangan ngomong lagi. Diam dan renungkan, percaya kepada Tuhan. Diam dan percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Zakaria diam dan dia meletakkan kepercayaannya kepada Allah. Inilah berkat di dalam hukuman itu. Saudara-saudara, berbeda dengan Maria ketika dia merespon, jadilah padaku seturut kehendakmu. Saudara, mari dalam penutupan khotbah ini kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita akan membuka tahun 2022. Mungkin masih banyak terasa pengalaman-pengalaman yang pahit. Pengalaman-pengalaman air mata kita. Pengalaman kesulitan. Pengalaman yang bisa membuat kita berpikir Tuhan tidak menolong lagi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Marilah kita melangkah dengan satu keyakinan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Allah di dalam hidup kita.
Yang mungkin kita rasakan buntu, tertutup, tidak mungkin, tidak ada kesempatan lagi. Pertanyaannya, apakah kita tetap percaya pada Tuhan? Firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita, percaya pada Tuhan. Jangan batasi Allah dengan batasan pikiran kita. Mari kita lihat dan percaya pada Allah sekalipun kebuntuan jalan hidup kita. Mari kita siap menerima pekerjaan Allah di dalam diri kita. Sekalipun itu pekerjaan yang sulit, tugas yang berat, suatu tanggung jawab, salib dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Maria. Dia rela menerima kehendak Allah ketika dia harus menerima salib itu. Seandainya tahun 2022, saudara di antara kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pembimbing, menjadi pemimpin-pemimpin kelompok. Saudara, mari kita tidak malu. Mari kita tetap berani pikul salib. Mari dalam suasana Natal dan memasuki tahun baru ini, kita percaya tidak ada yang mustahil. Kita percaya pada kesetiaan Allah, sekalipun kita masih dalam pergumulan di dalam dunia ini. Amin. Saudara, kita akan sebelum berdoa saya ajak saudara untuk menyaksikan layanan sakramen CD untuk anak dari saudara David Lim dan Sandora. Saya undang Emily bisa maju. Emily bisa diajak masuk. Kami memuji kebesaran-Mu. Bisa Mbak juga. Kami memuji kebesaran-Mu. Emily bisa maju. Ajaib Tuhan. Saya undang Pak David Lim dan Sandora bisa mendampingi. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Saudaraku, kita akan mendoakan untuk Emily yang sebentar akan kita saksikan untuk menerima CD atau Confirmation of Faith. Emily waktu bayi sudah dibaptiskan dan saat ini secara dewasa dia akan diteguhkan. Emily bisa maju di depan altar menghadap ke mukse sini ya. Dan saya undang untuk opa oma bisa mendampingi Pak Indro Kosasi bisa sama Ibu bisa di samping dan Ibu Naomi bisa mendoakan di samping kiri saya. Mari silakan maju. Ya. Saudara, hari ini ada 6 dan 1 secara dewasa akan dilakukan di jam 8.30. Berhubung waktu kami bagi 2, nanti untuk jam 11.30 untuk 5 anak yang akan menerima pelayanan baptisan. Emily, sebelum pelaksanaan bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. I ask you to make confession of your faith and answer in all sincerity the question I put to you. Emily, do you believe in one God, Father, Son, and Holy Spirit? Do you repent of your sin and with a humble and grateful heart put your trust in the mercy and grace of God and in the Jesus Christ whose sacrifice on the cross takes away your sin?
Do you promise to share regularly with your fellow Christian in worship or the Lord's Day? Do you promise to be faithful in reading the Bible and in the prayer? Do you promise to love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength, and to give a God-honoring proportion of your time, talents, and money of the church works in the world? Do you promise to confess Christ before others, to serve Him in your daily work, and to work in His way all the days of your life? Do you knowledge do you depends upon the Holy Spirit to equip you and to enable you be faithful to this your confession? Ya, Tuhan memberkati. Silakan berlutut bersama. Jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Emily, selaku hamba Kristus, aku teguhkan pernyataan dan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaat dan keluarga orang tuamu. Kiranya engkau menjadi berkat dan saksi Kristus. Tuhan akan menyertaimu selalu. Emily, hidupmu akan diberkati dan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Masa depanmu ada dalam pimpinan Tuhan. Jadilah saksi dan berkat, menjadi kebanggaan Allah di dalam dunia ini, menjadi sukacita bagi keluarga, papa dan mama, opa dan oma yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Emily, di dalam cinta kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Allah Tritunggal akan meneguhkan imanmu, memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you. Ya, selamat ya, Devi. Selamat Sandra. Ya, selamat Ciki ya, Sisi. Ya, selamat ya, Sisi. Selamat ya. Bisa menghadap jemaat. Silakan Pak Jeffrey. Ya. It's really a blessing that we witness your confirmation. On behalf of the session, I would like to welcome you as communicant members of Indonesian Presbyterian Church Renwick. May God bless you and may you continue to grow in your faith and love in Christ our Lord. God bless. Mari kita berikan tepuk tangan. Sini, ya. Jemaat sekalian, mari sambut sekali lagi, dan jemaat yang ikut dengan online melalui kamera ini, saudara berikan sambutan pada Emily dan juga pada keluarga. Dia sebagai bagian keluarga besar jemaat Tuhan. Dan dari One Way, wakil, saya melihat ada beberapa utusan dan yang mengikuti secara live streaming. Mari kita berikan ucapan selamat sekali lagi. Jemaat silakan duduk dan kami serahkan pada pemimpin pujian. Kami undang untuk keluarga anak yang bernama Nina Naomi Adinanto. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami kedua Hana Sutingho sebelah kanan. Yang ketiga Giana Eleanor Kristianto. Yang keempat, Lauren Linardi Setiadi. Yang kelima, Elgio Levin Yonatan. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya, nanti panggil satu-satu. Ajaib Tuhan. Bisa
bisa menghadap belakang. Ya. Bisa baris di sini. Ya. Ya, bisa ke tengah sini. Bisa masuk ke kiri lagi, kameranya tolong dibantu frame-nya. Ricky bisa masuk. Ya, masuk lagi. Saudara sekalian, kita akan menyaksikan bersama-sama. Saya minta agak ke kanan sedikit. Jennifer bisa. Oh, ya, kasih tanda. Ya, karena direkam nanti supaya keluarga di tanah air bisa menyaksikan melalui YouTube yang ada. Saudara, izinkan saya bertanya dulu untuk beberapa pertanyaan dan dijawab bersama-sama, dan setelah itu saya undang untuk nama-nama yang tertera di warta jemaat. Saudara sekalian, sebagai keluarga, sebagai orang tua, hari ini saudara berdiri di hadapan jemaat dan disaksikannya di hadapan Allah. Saudara, izinkan saya sebagai hamba Kristus menyatakan bahwa baptisan adalah perintah Tuhan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya agar kita boleh melaksanakan baptisan kudus ini. Sebagai orang tua, kita hari ini akan membawa anak-anak kita di dalam sakramen baptis kudus ini. Izinkan saya bertanya, saudara orang tua sebagai papa dan mama, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat hidupmu yang telah mengampuni dosa-dosamu dan menganugerahkan keselamatan hidup kekal yang saudara pegang selama ini? Apakah saudara percaya? Tuhan memberkati meneguhkanmu. Yang kedua, apakah saudara bersedia berpegang pada firman Tuhan Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru secara lengkap dan utuh sebagai pegangan dan tuntunan dalam jalan mendidik dan membawa anak-anak saudara di dalam hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara bersedia mengajarkannya pagi, siang, petang, malam? Bagaimanakah jawaban saudara? Yang ketiga, apakah saudara mendidik anak ini tidak mudah, tetapi kita percaya ada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan dan berikan. Maukah saudara menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak saudara, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi orang tua yang sungguh mengasihi dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, dan firman Tuhan boleh melandasi saudara? Apakah saudara bersedia? Tuhan memberkati, meneguhkan janji saudara. Silakan saya undang yang pertama, semua bisa minggir ke kanan dulu. Nanti yang pertama untuk Papa dan Mama dari Nina Naomi Adinanto. Kami minta yang menyaksikan orang tua atau opa omanya bisa maju ke depan. Ibu Suti ada? Ya, Bu Suti bisa fotonya serahkan ke teman. Pak Yohanes bisa di sampingnya. Bisa berlutut. Nina Naomi Adinanto, aku selaku hamba Kristus membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Tritunggal menyertai dan memberkatimu hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Engkau bersama keluarga, papa, mama, opa, oma mendampingimu, membawamu ke altar Tuhan. Hari ini Tuhan memberkatimu agar engkau menjadi berkat. Tuhan sertai dan bangunkan anak ini menjadi berkat bagi dunia ya Tuhan. Nina dijaga kesehatannya, dipimpin masa depannya. Tuhan jadikan berkat bagi dunia. Nina Naomi Adinanto, Tuhan menyertaimu, Tuhan selalu bersamamu, menjaga melindungimu, memberikan berkat-berkat hari ini dan sampai selama-lamanya. Ricky dan Helen, Tuhan memberkatimu. Amin.
Bisa berdiri dulu. Bu Suti, thank you. Selamat ya. Hana Sutingho. Bisa berdiri. Ya, pelan-pelan ya. Hana Sutingho, aku selaku hamba Kristus membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Tritunggal menyertai dan memberkatimu, menyatakan segala kebenaran dan kasih dalam hidupmu. Engkau akan dijaga, dilindungi. Engkau akan menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan. Hana Sutingho bersama papa mama hari ini datang di hadapan Tuhan memohon berkat. Tuhan menyertaimu, menjagamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kasih ya. Giana Eleonor Kristianto. Ada ibu bisa dampingi? Nah, ya. Ada Pak Purwoko, wah puji Tuhan bisa datang menyaksikan anak cucu. Selamat Pak Purwoko, ya silakan berlutut. Kita mendoakan bersama-sama. Giana Eleanor Kristianto, aku selaku hamba Kristus membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Tritunggal menyertai dan memberkatimu, menjaga, melindungimu, menjadikan engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, dijadikan berkat bagi dunia, bersama papa, mama, bahkan keluarga, menyaksikan hari ini sampai seterusnya berkat Allah pemeliharaan Tuhan, terus menuntun hidupmu, terpujilah namamu, tembur Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, saya berdiri ya. Selamat ya. Selamat ya, Bu, selamat ya, selamat ya, nanti Pak Bor, selamat ya. Bisa di samping kiri, nanti bisa sama-sama menghadap ke depan. Selanjutnya Lauren Linardi Setiadi, bisa Opa Oma mendampingi. Pak Bu Kristin, Pak Oong ada? Ya, silakan. Ya, silakan berlutut. Kita ikut mendoakan Pak Ong, Bu Kristin. Ya, pegang, ikut megang. Ya, pegang, ya. Lauren Linardi Setiadi, aku selaku hamba Kristus membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai dan memberkatimu, menuntun, menjaga, melindungimu. Jadilah anak yang sungguh takut akan Tuhan, menghormati, bahkan menjadi kebanggaan keluarga. Engkau akan terus disertai, dijaga. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati Lauren Linardi Setiadi, Victor, Jessica, Tuhan menyertaimu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Pak Oong, selamat ya. Selamat Bu Kristin, selamat ya. Sebelah kiri dulu ya. Yang terakhir, Elgio Levin Jonathan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ikut pegang ini. Ajaib Tuhan. Elgio Levin Jonathan, aku selaku hamba Kristus membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Tritunggal menyertai dan memberkatimu, menjaga, melindungi, bahkan menuntun masa depanmu. Jadilah saksi bagi Kristus. Tuhan akan selalu pakai menjadi berkat bagi dunia ini. Freddy dan Vero, jadilah berkat bagi anakmu. Tuhan memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Selamat ya. Christine, wali nih. Bisa maju ke depan semuanya, menghadap ke kamera. Tolong di tengah sini. Ya. Kami silakan berdiri, saudara, memberikan ucapan bagi mereka. Silakan bisa orang tua yang ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudaraku, sekaligus di dalam sakramen baptisan ini, kami atas nama majelis jemaat menyambut 5 anak yang diterima di dalam jemaat sebagai anggota penuh. Mari kita sambut mereka sebagai anggota keluarga besar Gereja Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya. Nanti setelah selesai ibadah, saudara baru bisa foto bersama keluarga. Silakan duduk kembali. Saya serahkan.